Shalom, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji dan menyembah akan-Mu ya Bapa, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mari memberkati firman ini biarlah dapat tertanam dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom Kak. Sekali lagi shalom. Shalom Kak. Ada sukacita di hati. Amin. Nah teman-teman semua, firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Amsal 16 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Teman-teman semua yang membawa kitab silakan membuka dan mencari dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16 hingga ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Nah, saya akan membaca firman Tuhan. Apakah teman-teman semua sudah dapat? Sudah Kak. Nah, kalau sudah dapat, saya akan membacakan Amsal 16 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, shalom teman-teman. Shalom Kak. Oke, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Amsal ayat 16 ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga, dan tema perenungan firman kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus-menerus diperhadapkan dengan berbagai pilihan, entah itu pilihan besar ataupun pilihan yang kecil ketika dalam kehidupan kita, yaitu meskipun di sekolah, pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan, dan bahkan bagaimana kita merespon situasi atau permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Namun di tengah semua pilihan itu seringkali kita mengandalkan pemahaman sendiri dan merasa bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling benar. Masalahnya, kebenaran yang kita percayai belum tentu sama dengan apa yang Tuhan mau. Disinilah penting untuk kita bagaimana melihat hati kita dan motivasi yang kita lakukan dan kepada siapa kita bersandar. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada seorang anak pemuda yang bernama Aldo. Suatu ketika Aldo hendak mendaki gunung. Ia merasa cukup percaya diri karena pernah mendaki gunung sebelumnya. Dia tidak membawa peta, kompas, atau bertanya kepada warga-warga lokal di sekitarnya. Nah, di awal perjalanan semua itu terasa baik. Namun di tengah perjalanan kabut mulai turun dan jalur menjadi samar-samar. Nah, karena bersandar pada ingatannya sendiri, ia malah tersesat. Nah, dari cerita kita yang tadi sudah didengarkan bahwa dari seperti Aldo itu, dia menempuh jalan hidupnya dengan mengandalkan pengertiannya sendiri. Padahal kabut kehidupan dapat menyembunyikan jalur yang benar. Nah, begitupun juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita itu, dalam kehidupan kita seringkali mengandalkan pengertian kita sendiri. Belum tentu apa yang kita lakukan dan apa yang kita ambil keputusan itu sudah sesuai dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal. Amsal merupakan kumpulan hikmat yang ditulis untuk memberikan petunjuk kehidupan yang benar di hadapan Allah. Amsal 16 adalah bagian dari kumpulan peribahasa yang menekankan pentingnya hidup takut akan Tuhan
dan bersandar pada hikmat, bukan pada logika atau penilaian manusia yang terbatas. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Amsal 16 ayat 2 hingga ayat yang ketiga, kita dihadapkan pada dua kenyataan. Pertama, bahwa manusia cenderung merasa bahwa semua jalannya itu terkadang bersih dan benar. Dan kedua, bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai, menguji dari hati kita. Bukankah itu benar dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita seringkali merasa bahwa keputusan kita itu baik, bahwa apa yang kita lakukan sudah cukup rohani, sudah cukup bertanggung jawab, sudah lebih baik daripada orang lain. Kita membuat rencana, kita bergerak, kita bekerja, dan merasa sudah berjalan di jalan yang benar. Tapi firman Tuhan kita hari ini berkata bahwa semua jalan manusia itu tampak bersih dalam pandangannya sendiri. Artinya, kita punya kecenderungan besar untuk merasa benar, walau kenyataannya mungkin sangat keliru dalam pemahaman kita. Kita adalah manusia, adalah makhluk yang sangat terbatas dan sangat rentan terhadap penipuan hati. Hati kita bisa menipu bukan hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Kita bisa berpikir bahwa pelayanan kita untuk Tuhan, padahal sebetulnya untuk kebanggaan diri kita sendiri. Contohnya dalam kehidupan kita berpelayanan, kita berpelayanan di gereja, entah itu di pemuda, sekolah minggu, bahkan dimanapun kita berpelayanan, terkadang motivasi yang kita lakukan itu hanya untuk ingin dipandang oleh orang lain, tidak dengan hati yang tulus untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kita lebih memikirkan motivasi yang kita pilih itu hanya untuk kebanggaan diri sendiri dan ingin dilihat oleh orang lain. Nah, pelayanan kita bisa merasa yakin bahwa hanya karena semuanya tampak baik menurut perasaan dan logika kita sendiri. Nah, ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu bukan janji bahwa semua rencana itu yang kita ambil itu otomatis berhasil kalau kita berdoa dulu. Kata serahkan dalam bahasa aslinya memberi gambaran seperti menggulingkan atau meletakkan beban sepenuhnya ke atas Tuhan. Artinya kita tidak lagi mengenggam rencana kita sendiri, tetapi mempercayakan dan membiarkan Tuhan yang menuntun dari awal, menilai, bahkan dan semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, Amsal ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menilai apa yang benar dan salah. Hati manusia sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9, licik dan mudah menipu. Kita seringkali bertindak dengan alasan yang kita anggap mulia, tetapi sebenarnya dimotivasi oleh keinginan egois, kebanggaan, atau bahkan ketakutan. Melalui firman ini, kita diajar untuk menguji motivasi yang kita lakukan. Bukan hanya perbuatan, sebuah tindakan yang tampak baik di mata orang banyak belum tentu benar di mata Tuhan jika tidak dilakukan dengan hati yang berserah dan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan bukanlah tindakan pasif, melainkan tindakan iman yang aktif. Ini berarti kita membawa segala rencana, pekerjaan, dan pelayanan kita ke hadapan Tuhan, meminta Tuhan menuntun, menyertai, serta melindungi, dan apa yang sudah menjadi motivasi kita itu Tuhan yang memperhitungkan. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayatnya 2 hingga yang ketiga adalah ajakan untuk mari kita hidup dalam ketergantungan total kepada Tuhan. Dalam dunia yang menawarkan begitu banyak opini dan jalan yang tampaknya baik, hanya Tuhan yang dapat menilai hati dan menunjukkan jalan yang benar. Maka mari kita belajar untuk tidak mengandalkan pemahaman sendiri, melainkan bersandar pada firman Tuhan sebagai dasar hidup. Seperti yang ditegaskan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Demikian firman Tuhan kita. Amin.